Selain di Makassar, ternyata menipisnya stok darah PMI juga terjadi di Jakarta. Palang Merah Indonesia Jakarta menyatakan persediaan darah di ibu kota menipis dan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan hingga 10 hari mendatang. Lalu bagaimana PMI berstrategi untuk menambah stok darah? Sudah terhubung dengan kami sore hari ini Niken Rici, Kepala Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta. Selamat sore Bu Niken. Selamat sore, Mbak Tiffany. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Bu Niken, kami ingin konfirmasi apakah betul stok darah PMI di ibu kota hanya untuk 10 hari ke depan? Dari mana perhitungan 10 hari ke depan itu bisa ada, Bu Niken? Iya, alhamdulillah kami mempunyai stok darah untuk 10 hari ke depan. Saat ini untuk darah merah ada sekitar 13.177 kantong di PMI Provinsi DKI Jakarta, di mana kami satu hari mungkin sekitar 1.000 sampai 1.200 kantong yang harus kami distribusikan untuk seluruh rumah sakit di DKI Jakarta, gitu Mbak. Sehingga cukup untuk 10 hari ke depan. Namun memang kami sangat menghimbau sekali kepada masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan donor darah walaupun di bulan puasa, karena memang dari fatwa MUI kegiatan donor darah tidak membatalkan puasa. Oke, artinya tadi kalau Bu Niken sampaikan cukup sebenarnya untuk 10 hari ke depan, tapi bisa dibilang itu belum kondisi yang ideal, begitu ya? Iya, dalam arti seperti ini. Jadi biasanya kami akan keliling ke instansi-instansi, mungkin sekitar bisa 12 instansi per hari untuk dapat memenuhi kebutuhan darah di DKI Jakarta. Namun di bulan puasa, mulai besok hari Senin, itu kegiatan donor darah di instansi itu sudah sangat jauh berkurang. Mungkin hanya sekitar 3 instansi ya yang bisa kami kunjungi, yang akan mengadakan kegiatan. Oleh sebab itu sudah pasti kemungkinan besar nanti kalau kita tidak memperoleh pasukan secara rutin 1.000 kantong per hari, ya nanti setelah 10 hari ke depan bisa terjadi krisis darah. Pasti dari sekarang untuk tetap mengajak teman-teman, yuk mari tetap donor darah, bisa tidak membatalkan puasa, atau nanti setelah buka kami juga tetap melayani 24 jam bagi siapapun yang mau donor darah di malam hari. Oke, jadi artinya indikator mengapa stok darah di PMI Jakarta menipis karena faktor terbesarnya adalah warga atau masyarakat yang takut untuk melakukan donor darah karena ini di bulan Ramadan, kurang lebih seperti itu ya? Iya, betul sekali. Oke, untuk mengantisipasi setelah 10 hari ke depan, apa yang akan dilakukan oleh PMI Jakarta, Bu Niken? Ya, kami mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa instansi ataupun sekolah-sekolah yang non-Muslim misalnya, kemudian dengan TNI Polri juga, untuk tetap ada kegiatan donor darah setiap harinya, walaupun mungkin tidak sebanyak biasanya gitu ya. Mudah-mudahan ini tetap bisa dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakat DKI Jakarta. Oke, jumlah ideal sebenarnya stok darah di PMI Jakarta setiap hari itu berapa banyak, Bu Niken? Kemudian distribusi dari PMI Jakarta itu juga berapa banyak jumlahnya dan kemana saja? Minimal 1.000 donor harus kami kumpulkan setiap harinya supaya benar-benar aman sekali stok darah di DKI Jakarta gitu. Nah, nanti untuk di selama bulan puasa ini ya, kalau hari kerja Senin sampai Jumat berdasarkan jadwal yang sudah kami terima itu mungkin hanya sekitar 300 sampai 500 gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu kebetulan memang antusias masyarakat cukup tinggi. Jadi kalau hari Sabtu Minggu kita sudah punya sampai 1.000 target donor darahnya. Tapi di hari kerja saja memang yang agak menurun, hanya sekitar 300 sampai 500 calon donor yang sudah terjadwal. Untuk sekarang sampai dengan 10 hari ke depan stok darah yang paling mendesak kebutuhannya untuk di Jakarta, golongan darah apa, Bu Niken? Kalau golongan darah biasanya A yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Dan juga ada jenis tertentu seperti tadi saya dengar di Makassar juga sedang mencari trombosit ya Mbak ya. Nah ini memang ada jenis darah yang trombosit itu juga yang rutin dibutuhkan oleh pasien-pasien kanker misalnya ya. Dan ini memang kita juga mengharapkan ada masyarakat untuk mau donor khusus trombosit.
gitu, walaupun di bulan puasa. Oke, dalam kesempatan ini sekalian kita ingin Bu Niken mewakili PMI DKI Jakarta untuk juga bisa memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat yang menonton CNN pada sore hari ini. Bagaimana sebenarnya selama berpuasa pun, selama menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, masyarakat bisa tetap memberikan atau mendonorkan darahnya. Karena itu memang sangat berarti dan itu yang paling dibutuhkan saat ini, Bu Niken. Iya, betul. Jadi teman-teman semua tidak perlu khawatir, donor darah tidak membatalkan puasa. Tipsnya ketika kita lagi sahur dan kita niat mau donor darah di hari tersebut, mohon agak lebih banyak untuk minum air putih, ya, asupan air putihnya itu agak lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya, misalnya seperti itu. Kemudian juga kandungan gizinya tentu saja makan makanan yang banyak mengandung zat besi, ya, dari vitamin hijau atau daging-dagingan itu juga lebih banyak dikonsumsi supaya gizinya juga cukup, cairannya pun juga cukup sehingga pada saat donor darah kita akan tetap fit walaupun berpuasa. Gitu. Atau misalnya setelah buka puasa, nah itu juga bisa setelah buka puasa kemudian datang ke tempat donor darah untuk menyumbangkan darah Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Kepala Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta, Bu Niken Richi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore Bu Niken, sehat selalu. Oke, sama-sama, sehat selalu.